Hello traders, selamat datang di Traders TV. Pada video kali ini kita akan bahas beberapa outlook dan juga beberapa berita yang baru muncul di financial market, khususnya untuk pasar modal Indonesia. Kalau kalian lihat video ini dan juga kalian lihat video ini, outlook yang telah saya berikan telah berhasil untuk mencapai targetnya seperti Antam, TINS, dan juga Inco. Lalu kita akan lihat nih, kira-kira berita saham pada minggu ini apakah masih menarik untuk kita tradingkan, dan saham tersebut apakah masih memiliki potensi untuk mendapatkan profit bagi trader maupun investor. Stay tune terus karena kita akan langsung masuk ke dalam chart. Nah traders, untuk berita yang pertama ini kita lihat bahwa harga minyak naik dan juga ekspor Indonesia juga melejit hingga 44,36%. Kita lihat di sini datanya disuguhkan oleh Badan Pusat Statistik Indonesia atau BPS yang mencatatkan kenaikan ekspor minyak sebesar 29,42% atau mencapai 26,50 miliar US dollar. Dan berita ini serta data yang disuguhkan ini sebenarnya outlook yang cukup menarik untuk emiten maupun saham-saham yang bergerak di sektor minyak. Dan kemudian kita lihat juga di sini harga minyak naik 14% dalam seminggu ini, berarti ekspor minyak didukung dengan kenaikan harga minyak itu sendiri, maka itu akan menjadi sentimen positif untuk beberapa emiten minyak yang ada di Indonesia. Dan kemudian kita lihat salah satunya adalah Akra. Di sini Akra ditargetkan akan menembus area 1050 yang nanti akan kita konfirmasi dengan chart usai laba bersihnya melejit. Dan kemudian Akra ini juga dinilai cukup menarik pada tahun 2022 seiring dengan potensi pertumbuhan kinerja dari segmen distribusi bahan bakar minyak dan kawasan industrinya. Nah, kita lihat untuk Akra sebenarnya bergerak di dalam trend bullish yang diindikasikan dengan terjadinya breakout dari diagonal trend line dan didukung dengan kondisi volume yang signifikan. Di sini kita bisa lihat kondisi volumenya cukup signifikan serta kondisi stokastiknya juga mengarah ke atas nih. Jadi dengan kondisi stokastik yang mengarah ke atas di sini seharusnya Akra ini masih memiliki momentum untuk pergerakan upside targetnya. Kemudian kita buka terlebih dahulu untuk time frame weekly dari Akra. Kita bisa melihat terjadinya satu secondary besar di sini, dan kemudian Akra berpotensi untuk melanjutkan penaikannya dengan kondisi stochastic momentum yang sebenarnya masih mendatar untuk time frame weekly. Jadi ini menyebabkan makanya di time frame daily Akra ini masih bergerak sideways. Tapi kalau kita lihat di sini kita bisa menarik satu diagonal trend line dan kemudian diagonal trend line bagian bawah. Akra ini membentuk pola yang disebut sebagai descending broadening wedge. Jadi pola descending broadening wedge ini sebenarnya cukup baik untuk melontarkan pergerakan Akra ini bisa mengarah ke atas. Kemudian kita mencari target price daripada descending broadening wedge ini, kita bisa menggunakan rasio Fibonacci 1618 di area 1015. Jadi berita yang tadi terkonfirmasi betul bahwa Akra bisa mencapai area 1015 dengan adanya pola descending broadening wedge ini. Lalu bagaimana cara entry? Bagaimana cara strategi untuk masuk di saham Akra? Kalian bisa menggunakan yang namanya strategi buy on breakout yang sebenarnya telah saya bahas pada video ini. Kalian juga bisa menggunakan strategi buy on weakness. Sebenarnya kalau untuk pola descending broadening wedge ini lebih cocok jika kita menggunakan strategi buy on breakout. Jadi area breakout dari pola ini kita bisa melihat area 955 dengan support di 865 dan target price di 1015. Dan kemudian kita juga bisa melihat untuk 2618 daripada descending broadening wedge ini itu berada di area 1105. Jadi saham Akra ini masih menarik untuk kita tradingkan dan juga kita investasikan. Kita akan langsung masuk ke saham-saham berikutnya dan juga berita-berita berikutnya. Yuk kita langsung masuk. Kita lihat di sini harga tembaga menguat serta pasokannya juga makin ketat. Dari sini kita tahu bahwa sebenarnya harga tembaga berpotensi menguat dan ini menjadi outlook yang cukup positif dan juga sentimen yang cukup positif untuk beberapa emiten tambang yang bergerak di tembaga. Kalau kita lihat di sini harganya sempat menembus 10.322 per ton ya untuk US dollarnya, itu naik 0,32%, jadi tidak terlalu signifikan. Dan kemudian kita lihat ini ada saham-saham yang bergerak di sektor tembaga, itu ada Medco, ya, ada MDKA, ada Antam, PSAB, Cita, dan TBMS. Yang akan kita bahas hari ini untuk Medco dan
MDKA-nya terlebih dahulu, karena kita sudah bahas Antam 2 kali pada video yang ini dan pada video yang ini. Kalian bisa cek untuk outlook Antam ke depannya bagaimana. Sekarang kita akan lihat dulu untuk outlook dari Medco. Medco ini sebenarnya salah satu emiten minyak juga, jadi dia mendapatkan dua sentimen positif dari harga minyak yang menguat dan juga harga tembaga juga menguat. Dan kemudian kita lihat nih outlooknya untuk Medco secara teknikal. Kita bisa menarik satu diagonal trendline yang mengarah ke bawah dan satu diagonal trendline di bagian bawahnya juga. Di sini kita bisa melihat sebenarnya ada pola yang disebut sebagai falling wedge. Jadi falling wedge ini merupakan bullish continuation pattern. That's why Medco ini masih memiliki outlook yang cukup positif untuk bergerak menguat. Kalau kita menarik secara Fibo, ya, kita menggunakan Fibonacci, area 1618-nya berada di area 700, itu akan menjadi target price untuk Medco yang cukup signifikan. Jadi sebenarnya untuk Medco ini kita bisa melihat di sini ada satu area supply, yaitu di area 565 dan 580. Maka di sini kita bisa menyimpulkan untuk Medco sebenarnya masih berpotensi untuk menguat dengan strategi melakukan buy on breakout untuk Medco. Tentunya disclaimer on terlebih dahulu teman-teman. Jadi supportnya itu 500, berarti stop loss-nya di atas 10%, maka itu menjadikan tradingan yang cukup volatile dan juga tradingan yang memiliki range yang cukup besar untuk area stop loss-nya, tetapi dengan target 20%, yaitu di area 700. Maka dari situ, untuk Medco masih sangat menarik, didukung dengan kondisi stokastiknya yang juga mengarah ke atas. Kemudian kita lihat untuk time frame weekly-nya untuk mengkonfirmasi apakah Medco ini secara jangka panjang masih menguat. Nah, kalau kita lihat dari time frame weekly-nya terjadi crossing ya, bullish crossover di area momentumnya di sini untuk stokastiknya. Dan kemudian kita lihat hampir terjadinya swing low di area dynamic support. That's why Medco ini masih memiliki potensi untuk menguat secara time frame weekly-nya. Dan kemudian kita bisa menggunakan satu area support dan juga resisten yang tadi, area 700 yang pertama, dan kemudian area resisten yang kedua adalah di 780. Jadi Medco masih sangat menarik untuk kita tradingkan. Sekarang kita langsung masuk ke saham MDKA. Nah, kalau kita lihat untuk saham MDKA dari time frame weekly-nya ini jelas pergerakan bullish yang sangat kuat ya, di atas 45 derajat. Dan kemudian kita lihat juga untuk time frame daily-nya kita bisa menggunakan Fibo 2618 yang sudah mulai tercapai. Kita juga bisa menggunakan yang namanya Fibonacci expansion atau Fibonacci projection. Jadi kita bisa menggunakan Fibonacci terlebih dahulu untuk menghitung target price daripada MDKA ini, untuk menghitung risk to reward-nya apakah masih sesuai dan apakah MDKA ini masih menarik. Kita bisa lihat 1618 di 6.000 dan kemudian 2618-nya di 7.250. Maka kesimpulannya untuk MDKA, target price adalah di 7.250 dan kemudian baru saja terjadinya breakout dari area base dan kemudian untuk kondisi volumenya ini masih sangat menarik. Dan kemudian kita lihat juga di sini terjadinya bullish crossover ya. Sebenarnya ini tidak terlalu bullish crossover tapi masih flat dari sisi momentumnya. Maka sebenarnya untuk MDKA ini kita bisa menunggu terjadinya valid breakout dengan pergerakan besok, dimana kalau MDKA berhasil menembus titik high daripada candlestick-nya, maka MDKA ini masih memiliki potensi untuk menguat ke area 7.250 dengan area support di 4.875. Kemudian kita lanjut ke saham berikutnya dan juga berita berikutnya. Di sini kita bisa melihat pecah rekor penjualan mobil di Republik Indonesia tiba-tiba meledak. Maka ini akan menjadi sentimen yang cukup positif untuk saham-saham yang berbasis otomotif seperti Astra International, IMJS, dan juga IMAS. Kemudian kita lihat untuk pergerakan ASI terlebih dahulu ya. Untuk Astra International sebenarnya di sini pergerakannya sudah sangat bullish. Jadi kita bisa bilang untuk ASI ini sebenarnya masih berpotensi untuk menguat terlebih dahulu. Tetapi sebenarnya untuk ASI ini kita bisa memanfaatkan strategi buy on weakness, itu supportnya di 6.525. Dan kemudian kita bisa menggunakan time frame weekly untuk mengkonfirmasi apakah ASI ini masih memiliki potensi untuk menguat. Kalau saya lihat di sini terjadinya area base yang menandakan sebenarnya supply yang ada di sini itu sudah cukup kuat untuk menahan pergerakan ASI. Maka dari situ kesimpulannya seperti tadi sama, kita bisa menunggu terjadinya retest ya di area supportnya di 6.350 untuk ASI. Dan kemudian kita bisa lihat untuk time frame daily-nya untuk mencari entry trigger-nya terlebih dahulu. Tadi supportnya kita sudah tahu di 6.350. Maka dari situ untuk ASI ini kita bisa menandakan support-support terdekatnya ya. Tadi 6.300 sampai 6.350. Dengan target price untuk ASI kita bisa menggunakan Fibonacci. Nah, ini Fibonacci-nya.
1618 di 7.225, 2618 di 8.425. Jadi itu akan menjadi target price untuk saham ASI untuk bergerak menguat mengarah ke atas secara momentumnya yang masih mendukung untuk pergerakan ASI ini mengarah ke atas. Tapi kita tunggu yang namanya buy on weakness serta disclaimer on terlebih dahulu, teman-teman. Kita lanjut ke saham berikutnya dan juga berita berikutnya. Nah, itu ada saham ERA dan juga beritanya dengan laba yang menguat pada tahun lalu sekitar 65,4%. Maka itu akan menjadi salah satu sentimen positif dan juga pendukung untuk pergerakan saham ERA ini bisa bergerak mengarah ke atas. Karena kita lihat dari sisi teknikalnya terlebih dahulu. Kita lihat untuk ERA, di sini pergerakannya sebenarnya overall masih pergerakan sideways, di mana support di area 520 ini masih kuat untuk menjaga pergerakan ERA untuk mengarah ke atas. Maka dari situ kita simpulkan dari time frame weekly-nya, sebenarnya ini area 520 akan menjadi support yang cukup signifikan. Jadi kita akan melakukan buy on weakness di 520 dengan area support berikutnya ada di 485. Jadi kalau dia tembus area 485 kita bisa melakukan exit. Tentunya disclaimer on terlebih dahulu, teman-teman. Dan kemudian untuk target price dari saham ERA ini sebenarnya kita bisa melihat ada satu area gap ya. Satu area gap di sini 595 itu akan menjadi satu target price yang cukup ideal, dan kemudian kita bisa menarik penggunaan Fibonacci 1618 di 660 untuk ERA. Jadi kesimpulannya untuk ERA secara projectionnya dia akan melemah terlebih dahulu ke 515. Kemudian selanjutnya adalah pergerakan menguat di 595 untuk menutup area gap. Kemudian berpotensi untuk terjadi satu secondary. Kenapa? Karena pergerakan menguat itu tidak akan selalu menguat karena akan ada lika-liku atau pergerakan secondary minor yang terjadi untuk kembali menguat mengarah ke atas. Maka dari situ kesimpulannya untuk ERA kita bisa tunggu strategi untuk melakukan buy on weakness di saham ERA. Nah, teman-teman, tadi kita udah bahas beberapa outlook dan juga berita-berita dari saham-saham yang memang masih menarik dan memiliki potensi untuk kita tradingkan dalam waktu ke depan. Dan kemudian selanjutnya tugas kalian adalah melakukan konfirmasi kembali terhadap outlook dan juga analisa yang telah saya sampaikan kepada kalian semua sebelum kalian melakukan entry di saham tersebut. Dan tentunya semua outlook yang telah saya sampaikan tadi disclaimer on terlebih dahulu, teman-teman, karena saya bukan berarti merekomendasikan, saya bukan berarti menyuruh kalian untuk melakukan pembelian, saya tidak memaksa kalian untuk melakukan pembelian, dan semua keputusan trading tetap ada di tangan teman-teman dan juga investor semuanya. Karena video ini bersifat informatif tentunya, karena saya bahas beberapa berita dan kemudian saya melakukan konfirmasi dengan technical analysis. So, teman-teman, thank you yang sudah nonton. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya, dan bila video ini bermanfaat, tentunya jangan lupa klik tombol like serta share ke teman-teman semuanya sehingga video ini dapat memberikan insight dan juga memberikan manfaat kepada para trader maupun investor semuanya. Stay tune terus di channel kami. See you in the next video.